Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video ini saya akan bahas lagi ya tentang aplikasi EasyCash yang tidak dibayar sampai sekarang. Jadi saya tidak bosan-bosannya untuk menginformasikan buat teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya tentang resiko gagal bayar di aplikasi EasyCash. Dimana di aplikasi EasyCash ini tidak dibayar sampai detik ini, masih belum dibayar sama sekali teman-teman ya. Dengan nominal pinjaman sekitar hampir 20 juta teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, kalian simak terus video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham misalkan kalian sudah telat bayar ataupun gagal bayar di aplikasi EasyCash. Oke, seperti biasa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe teman-teman ya, agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online, baik itu ilegal maupun legal teman-teman ya. Oke, tanpa basa-basi langsung saja seperti biasa kita buka untuk aplikasi terlebih dahulu. Oke, sabar dulu teman-teman ya. Di sini saya akan buka aplikasinya biar teman-teman bisa lihat berapa tagihan dan sudah telat berapa ya. Oke teman-teman, kita klik seperti ini. Nah, di sini teman-teman ya. Nah, di sini tagihan belum dibayar. Teman-teman lihat ya untuk tagihannya berapa ini. 19.140.000 rupiah ya. Jadi 19 juta, hampir 20 juta kan. Nah, kemudian keterlambatan 365 hari, artinya sudah 1 tahun telat bayar ataupun gagal bayar. Jadi EasyCash ini sudah tidak dibayar lebih dari 1 tahun. Oke, kita cek di sini seperti biasa. Di bagian sini teman-teman ada 6 cicilan. Nah, jadi 6 cicilan ini sudah lewat semua atau telat semua. Jadi total keseluruhan itu mencapai 19.140.000. Ini sudah plus bunga atau denda loh teman-teman. Jadi ini sudah sama bunganya seperti itu. Tapi kalau sekarang sudah nggak bertambah lagi karena sudah melebihi dari 3 bulan. Jadi ini sudah stop di angka 19 juta ini. Seperti itu ya. Oke, buat teman-teman yang terjerat di aplikasi EasyCash, Bang, gimana Bang resikonya Bang? Apakah sebar data, apakah DC datang ke rumah? Oke, di sini saya akan jawab untuk sebar data yang pertama-tama ya. Sepengalaman saya untuk gagal bayar di EasyCash ini sejauh keterlambatan 1 tahun. Sebenarnya kalau sudah 1 tahun nggak ada WA sih, lebih dari 3 bulan sudah nggak ada WA atau nagih sudah nggak ada. Tapi misalkan teman-teman telat bayar di aplikasi EasyCash ini, misalkan kalian telat 1 hari, 1 minggu, 1 bulan itu masih ditelepon di WA itu seperti biasa. Setiap hari kalian akan di WA seperti itu. Ya, jadi kalian akan ditagih di WA, ditelepon, bahkan sampai ada yang diteror. Ya, diterornya seperti apa Bang ya? Data Anda sudah lengkap di sini. Kalau Anda nggak bayar hari ini, tim kolektor mau datang. Kayak gitulah ya, itu kan sebuah teror sebenarnya sih ya. Kalau Anda nggak bayar 30 menit ke depan, nanti saya alihkan ya ke pihak ketiga atau gimana kayak gitu. Jadi misalkan teman-teman telat bayar kemudian dapat WA, dapat dapat pesan kayak gitu-gitu, kalian nggak usah takut, itu sudah biasa ya. Kayak apapun WA-nya seperti biasa, itu hanya nakut-nakuti kalian atau cara-cara penagihan dari pihak pinjol tersebut. Sebenarnya itu nggak ada masalah teman-teman. Cuman ya makanya buat teman-teman yang telat bayar di aplikasi EasyCash, yang pertama-tama kalian harus kuat mental ya. Mental kalian harus kuat ya, kalian harus hadapi, gak usah terlalu takut ya. Aplikasi ini memang pinjaman online yang sudah legal ya. Tapi meskipun yang legal ini biasanya kan banyak pinjol-pinjol yang nggak dibayar meskipun legal, itu ada yang sebar data ataupun menghubungi di luar kondar, ya kan? Seperti itu. Kalau untuk aplikasi EasyCash sepengalaman saya ini ya, ini sejauh ini untuk sebar data aman ya.
Tapi pertanyaan dari teman-teman, Bang, Kondar dihubungi nggak kalau kita telat? Sudah pasti Kondar itu dihubungi, ya. Atau teman-teman ada juga yang bertanya, Bang, nomor apa ya? Nomor tempat kerja kita ya, ataupun nomor pabrik ya, apakah akan menghubungi dari pihak pinjol? Kalau teman-teman mencantumkan biasanya dihubungi, ya. Jadi seperti itu. Kalau teman-teman nggak nyantumin, nggak bakalan dihubungi. Nah, seperti itu ya untuk pengalaman saya. Karena pengalaman saya waktu itu nggak nyantumin nomor kantor ataupun ke tempat kerja, nggak. Jadi aman sih sampai sekarang. Seperti itu teman-teman ya. Jadi resikonya gagal bayar di isi cash ini tidak ada yang namanya sebar data ke seluruh kontak ataupun ke sosial media, nggak ada. Kalaupun ada menghubungi di luar Kondar, ya biasanya kalaupun ada itu ya 1-2 orang lah ya, atau 3 orang seperti itu. Itu pun kalau ada ya. Jadi untuk aplikasi ini aman-aman saja dari sebar data ya. Jadi aman teman-teman ya, dari sebar data ini aman. Jadi buat teman-teman gak usah khawatir misalkan kalian telat bayar ataupun tidak mampu memang ya, ataupun sudah nggak kerja lagi ya, jadi nggak bisa bayar, kalian gak usah khawatir ya. Kemudian untuk DC lapangan ya, jadi untuk DC lapangan sejauh ini, sejauh keterlambatan 1 tahun lebih ini teman-teman, ini aman, tidak ada yang DC datang ke rumah. Nah ini untuk lokasi atau posisi aplikasi ini teman-teman daerah Jogja ya. Jadi daerah Jogja ini aman untuk isi cash ya. Misalkan teman-teman dapat WA tim kolektor mau datang di lapangan mau jemput dana, misalkan kalian sudah dapat WA kayak gitu, kalian nggak usah terlalu panik, kalian hadapi aja ya. Sebenarnya untuk aplikasi ini aman-aman saja sih. Yang penting teman-teman ikuti arahan saya. Misalkan ada WA balas ya. Kalau bisa kalian telepon aja ke pihak DC-nya. Telepon ya bagaimana Bang? Ya intinya kalian respon. Iya Pak masih belum ada dana Pak. Iya Pak masih usaha. Misalkan ada telepon. Jangan kalian langsung main panik, takut karena nggak ada dana. Itu bahkan yang bikin ketakutan kalian. Kalian harus hadapi, nggak usah terlalu takut. Pinjol memang cara penagihannya seperti itu. Semakin kalian takut, semakin diteror oleh pihak pinjol apapun gitu loh. Jadi kalian harus berani menghadapi resikonya seperti apa gitu, harus berani. Nah, untuk pengalaman saya gagal diisi cash ini sejauh ini untuk total pinjaman sekarang sudah mencapai 19 juta. Ini aman-aman saja, tidak ada namanya DC ke rumah, datang ke tempat kerja, nggak, aman. Makanya buat teman-teman harus ikuti cara-cara saya ya. Ada WA balas kalau kalian nggak ada dana ya. Kalau kalian nggak ikuti cara saya nggak apa-apa sih. Cuman di sini kan berbagi gitu, pengalaman, bukan hanya katanya, bukan. Ini aplikasinya ada. Sampai sekarang nggak dibayar. Bukan hanya bercerita aja. Ini lo tagihan teman-teman. Di sini saya tidak mengajarkan kalian untuk tidak bayar, tidak. Di sini saya cuma berbagi sesuai pengalaman. Karena di sini saya mempunyai aplikasinya, bukan hanya ini itu, enggak, cuman cerita, enggak. Ini aplikasinya loh. Kalian bisa lihat 19 juta loh. Telat 365 hari, ini nggak dibayar. Kalau dibayar pastinya nggak ada tagihan di sini kan. Jadi seperti itu, kalian nggak usah takut, respon aja dengan baik. Ada telepon angkat, nggak usah panik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat ya. Nanti saya infokan lagi, misalkan ini didatangi DC, tetap saya infokan. Misalkan aplikasi ini nggak didatangi DC, saya infokan. Misalkan dapat informasi dari teman-teman subscriber saya, nanti saya infokan juga, seperti itu. Makanya buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan info terbaru dari channel saya. Saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.